Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Aprilia dengan Stanbook A221-20091. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi pada bidang farmasi dan kedokteran. Pasti teman-teman belum tahu kan apa saja contoh-contoh penerapan bioteknologi pada bidang farmasi dan kedokteran? Maka dari itu, yuk simak video kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang utama, teman-teman harus tahu dulu nih. Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Saat ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam bidang farmasi dan kedokteran, pada umumnya bioteknologi merupakan salah satu bidang yang masih terus berkembang. Jadi bioteknologi menjadi salah satu alternatif baru yang disukai untuk penemuan obat baru, pengobatan penyakit, dan peningkatan produksi bahan baku dan bahan aktif. Nah, contoh penerapan bioteknologi dalam bidang farmasi dan kedokteran, yang pertama ada insulin. Dalam kehidupan sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung, sebagian dari kita pernah berhubungan dengan penerapan bioteknologi bidang farmasi dan kedokteran. Salah satu contohnya adalah insulin yang telah digunakan untuk mengobati diabetes. Penyakit diabetes pada manusia ini diobati dengan insulin manusia. Insulin ini adalah contoh dari penerapan bioteknologi pada bidang farmasi dan kedokteran. Jadi insulin ini protein yang bertugas mengontrol metabolisme gula dalam tubuh manusia. Gen insulin terletak pada daerah dalam DNA manusia yang memiliki informasi untuk menghasilkan insulin. Contohnya, penderita diabetes tidak mampu membentuk insulin dalam jumlah banyak. Jadi untuk menyediakan insulin secara cepat, dapat dilakukan pemanfaatan sel bakteri melalui pencangkokan gen atau rekombinasi gen. Contoh berikutnya ada pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini merupakan gabungan penerapan teknik hibridoma dan cloning. Dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan tentang molekul, maka kini dikenal teknik hibridoma untuk tujuan menghasilkan antibodi monoklonal dalam jumlah banyak dan tidak terbatas oleh waktu dengan cara di-cloning. Jadi, teknik hibridoma ini adalah suatu teknik dengan cara menggabungkan dua macam sel eukariotik dengan tujuan mendapatkan sel hibrid yang memiliki kemampuan kedua sel induknya. Pada dunia kesehatan atau kedokteran, antibodi monoklonal ini dapat digunakan untuk diagnosis kehamilan, uji golongan darah ABO, dan uji serum, AIDS, dan hepatitis. Contoh berikutnya ada terapi gen. Jadi terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutasi atau abnormal yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Jadi pada awalnya terapi gen diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan atau genetik. Contoh penerapan bioteknologi pada bidang kedokteran. Contoh yang berikutnya ada vaksin. Jadi kemajuan dunia kedokteran saat ini tidak terlepas dari peran bioteknologi. Sebagai bukti, dengan ditemukannya vaksin, antibiotik, antibodi monoklonal, dan pengobatan melalui terapi gen dan lain sebagainya, sudah memberi pandangan yang jelas bahwa bioteknologi sangat berperan penting terhadap penerapan bidang farmasi dan kedokteran. Nah, sampai di sini dulu materi mengenai bioteknologi pada bidang farmasi dan kedokteran. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.